Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batilal batila warzuqna istinaba. Amin. Jamaah subuh Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas iman kita. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan usaha untuk istiqomah, konsisten, ajak di dalam menjunjung tinggi menegakkan agamanya, ittiba kepada sunnah Rasulnya, dan mudah-mudahan dengan cara hidup yang berada di jalan Allah sampai dengan kita melintasi pintu gerbang kehidupan akhirat bisa dalam keadaan yang muslimah wa ma'ana minal musyrikin, menjadi sosok yang muslim yang berserah diri hanya kepada Allah dan tidak terjangkiti kesyirikan di dalam khuruj anid dunya ma'al iman, keluar dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat di pintu kematian dan sesaat untuk berada di karantina pemeriksaan awal. Apakah kita termasuk yang beriman atau tidak? Makanya di kubur itu ada malaikat yang menanyakan. Kemudian setelah pertanyaan-pertanyaan dianggap cukup, lalu dikarantina sebelum memasuki akhirat yang sebenarnya. Jadi kalau Nabi menyebut hiduplah di dunia ini seperti seorang musafir, abiru sabilin, orang yang lalu lalang di tengah jalan, itu memang pada akhirnya kehidupan dunia ini akan dilalui, akan dilewati, akan ditinggalkan, dan jalan panjang menuju Allah, mulai dari kita di alam azali,
alam hamli, alam kandungan, lahir ke alam dunia, kemudian mati dikarantina di alam barzakh, lalu dibangkitkan lagi untuk menuju kehidupan yang berbeda dari sebelumnya, kehidupan yang sungguh istimewa, kampung akhirat yang sering disebut dengan darul jaza, kampung pembalasan, kampung imbalan bagi orang yang sudah melewati kehidupan dunia yang merupakan darul ibtila wa darul amal. Dunia itu kampung ujian dan kampung berkarya atau beramal. Yang di dunia tidak berkarya, tidak beramal kebaikan, nanti di akhirat dia akan panen dengan keburukan, panen dengan penderitaan. Semua yang ia temukan dalam jalan hidup di akhirat sana adalah kesengsaraan, karena di dunia tidak berkarya dan beramal kesolihan. Tapi bagi yang amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi yang di dunianya dia bisa beramal solih atas dasar iman yang dia punya, maka sepanjang jalan kehidupan akhiratnya adalah kenikmatan dan kebahagiaan, senang, enak, tidak sedikit pun mendapatkan penderitaan, kesulitan. Maka disinilah pentingnya kita selalu berikhtiar dan berusaha supaya menjadi wujuhu yauma idin naimah li sa'yiha radiyah, menjadi wajah yang senang, sosok yang berseri-seri, penuh riang dan bahagia karena apa yang telah diusahakan, diikhtiarkan, diamalkan di dunianya. Dan itu harus kita perjuangkan di dalam memilah sikap laku di kehidupan dunia, sehingga kita memiliki pemahaman yang benar, kita mempunyai mindset yang tepat, kita punya tata pikir yang baik di dalam merespon apapun yang sedang kita hadapi di dunia ini. Lalu muncul kemampuan untuk memilah dan memilih. Dengan pemilahan dan pemilihan yang benar itu, dia akan menjadi orang yang terbimbing dan tertuntun menuju Tuhan yang semestinya. Sebagaimana jalan hidup yang dititi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, salah seorang Nabi dan Rasul Allah, ketika menghadapi hiruk pikuk kehidupan dunia, di satu sisi ada kekuasaan yang sangat korup, kekuasaan yang sangat menakutkan,
dan memang dibikin menakut-nakuti terhadap manusia pada zaman itu, yaitu zaman Namrud, bahwa siapapun yang tidak tunduk kepada sang raja, tidak mau untuk taat terhadap sang penguasa, hukumannya cuma satu, dipancung, hukumannya dibunuh, dirajam. Siapa yang berani berbeda dengan apa yang dipercayai, diyakini oleh kekuasaan dan penguasanya, maka harus bersiap untuk mendapatkan hukuman. Penguasa yang mengangkat dirinya sebagai pewaris Tuhan, penguasa yang mengangkat dirinya sebagai penentu segala, dan setiap dari masyarakatnya harus mengabdi kepada berhala-berhala yang dibuat oleh mereka sendiri. Dalam kondisi yang demikian itu, Ibrahim yang lahir dari anak sang pemahat Tuhan, pemahat patung berhala, itu kemudian melakukan tafakkur, melakukan analisa dengan pikiran yang bersih, pikiran yang murni, dan kemudian dia menemukan bagaimana semestinya sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan itu memiliki kesadaran diri untuk bersandar kepada Tuhan yang semestinya. Tuhan yang tentu menciptakan semesta yang ada, Tuhan yang mengatur dan memelihara semua ciptaan-ciptaan yang amat sangat harmoni, yang amat sangat serasi, yang amat sangat berkeseimbangan di dalam kehidupan ini. Tuhan yang mempergulirkan siang dan malam, Tuhan yang menumbuh kembangkan tumbuhan tanaman, Tuhan yang senantiasa berbuat sesuai dengan sifat Rahman Rahimnya. Maka di tengah situasi yang sedemikian kacau secara sosial, baik di aspek teologi kepercayaannya, di mana berhala-berhala dianggap sebagai sang pencipta, lalu dipuja, diabdihi, disembah. Di satu sisi, pada sisi yang lain, bagaimana kezaliman begitu marak terjadi dengan hukum rimba. Siapa yang kuat, maka dia yang bisa untuk menguasai yang lemah, sehingga kekuasaan tidak untuk mengayomi, tetapi kekuasaan justru untuk menakut-nakuti. Di saat kondisi demikian itulah Ibrahim menyatakan bahwa
Tuhan yang mencipta semesta itulah alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakanku dan dia pula yang akan membimbing dan menuntunku. Jadi orang itu kalau menemukan sandaran siapa yang mencipta dirinya, kemudian dia akan tumbuh kesadaran dan keyakinan bahwa yang menumbuh kembangkan dirinya itulah yang akan menuntun dan membimbing jalan hidupnya untuk menuju apa yang diingini oleh Sang Pencipta itu. Disinilah jamaah rahimakumullah, tauhid kita harus sampai menemukan kesadaran bahwa kita hadir dalam kehidupan ini bukan atas kemauan kita, tetapi kita hadir ini atas kemauan Sang Pencipta kita. Sang Pencipta kita, dia yang akan menuntun dan dia yang akan membimbing hidup kita. Karena itu tundukkan pikiran hati kita untuk bisa mengikuti bimbingan dan tuntunannya. Dan setiap hari 17 kali kita sudah menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Bimbing, tunjuki, tuntun kami kepada jalan yang lurus. Dan kita pun sudah mengikrarkan jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mereka orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas beban hidup mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan mereka yang Engkau murkai, yang Engkau kutuk, yang Engkau laknat, dan bukan pula waladhdallin, mereka yang sesat. Maka kemudian kita minta untuk diberi kawan, diberi teman, diberi sahabat minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, wasyuhada, dan para syahid, wassolihin, dan para orang yang berperilaku baik. Minimal kita punya kawan di dalam melakukan kebaikan. Minas sholihin, karena orang kerjakan kebaikan itu kalau tidak berkomunitas, tidak berjamaah, itu juga rentan ya. Makanya euforia, semangat itu bisa muncul ketika banyak kawan, banyak sahabat. Maka hidup ini harus kita perbanyak kawan, kita perbanyak sahabat. Ngaji ngene iki nek akeh koncone iku gemrigah, semangatnya itu ada. Ngaji nek koncone entek iku aras-arasen. Ya. Nah, iki tugasnya Pak Takmir bersama dengan yang lain untuk bagaimana jamaahnya itu makmur, kajiannya juga semangat ya. Jadi mau tidak mau karakter manusia itu nek akeh kancane itu spiritnya itu bisa meningkat. Kebaikan yang dikerjakan secara bersama-sama itu terasa begitu menjadi kekuatan yang mendorong orang itu untuk selalu istiqomah. Jadi kalau sampean tantangan berislam di negara Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang ada beradab, dibanding dengan tantangan beragama di negara-negara yang ateistik, yang tidak mengenal Tuhan, itu jauh lebih ringan di Indonesia. Maka kita bersyukur dikai tantangan sing ringan isek kaya ngene, mendaniyo dikasih tantangan yang berat. Pada saat Covid didatangkan oleh Allah
kita dihimbau tidak mengerumun, sehingga rumah-rumah Allah itu jadi sepi. Itu banyak yang protes. Nah, sekarang ini sudah gak COVID, disuruh beramai-ramai untuk ke rumah-rumah Allah. Ya tetap gak protes. Artinya apa? Artinya memang kita belum menemukan kesadaran diri yang kuat bagaimana membangun komunitas atau berjamaah kita. Maka kita harus cari kiat yang kira-kira menarik rumah Allah itu menjadi tempat yang disenangi oleh hamba-hamba Allah, oleh makhluk-makhluknya. Itu tugas kita. Dan memang kita bertemu dengan musuh bebuyutan kita, namanya setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu dari golongan jin dan dari golongan manusia, yang suka menghembus-hembuskan, yang suka mendorong-dorong orang untuk tidak berada di jalan kebenaran dan kebaikan, di jalan keutamaan dan keselamatan. Maka sekali lagi bahwa ketika Ibrahim menemukan bahwa dirinya hadir tidak karena dirinya sendiri, tapi sebab ada yang menghadirkan, maka kemudian dia menyatakan, yang punya otoritas untuk menuntun dan membimbing hidupku ini bukan keinginan-keinginanku, bukan pengetahuan-pengetahuanku, tetapi apa yang diingini oleh Tuhanku. Nah, barangkali ini kemudian menjelma menjadi sikap tawakal yang begitu kuat, berserah diri kepada Allah dengan total. Tidak ada keinginan-keinginan yang mendahului keinginan Allah. Tidak ada harapan-harapan yang melebihi dari harapan kepada Allah. Ya. Pokoknya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kalau sudah menemukan sayahdin. Jadi inni dhahibun ila rabbi sayahdin, di ayat yang berbeda. Sesungguhnya aku akan pergi menuju Tuhanku, biarlah Tuhanku yang akan menuntun dan membimbingku. Di surah Asy-Syu'ara ini pada ayat yang ke-78 menggunakan alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dia Tuhan yang menguasai semesta, inilah Tuhan yang menciptakanku, maka dia sendiri yang akan membimbing dan menuntunku. Nah, spirit seperti ini diajarkan oleh Allah kepada kita juga dengan menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita itu berupaya untuk menjadi hambanya dengan bukti mempersembahkan ibadah kita kepada Allah, maka dia yang akan menolong kita. Jadi Allah sendiri yang akan menolong kita. Tapi itu butuh kesungguhan dan ketulusan kita di dalam mengabdi kepadanya. Benar enggak sih kita itu hamba Tuhan, hambanya Allah, pengabdinya Allah, budaknya Allah, yang merasa tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali yang diberikan oleh Allah. Hidupku adalah anugerahnya, matiku pun adalah haknya. Kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam hidup ini pun dia yang menyediakannya. Sehingga
tunduk dan patuhnya mutlak. Begitu Allah panggil hayya 'alas shalah, langsung berjalan menuju salat. Hayya 'alal falah, dipanggil menuju kemenangan, dia ambil jalan kemenangan itu meskipun penuh dengan rintangan. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Kesadaran yang tertinggi tidak hanya mengakui dan meyakini Allah sebagai penciptanya dan Allah yang akan menuntun membimbing hidupnya, tetapi dalam kehidupan yang kait kelindan dengan kebutuhan kita secara fisik, kebutuhan makan dan kebutuhan minum, kebutuhan nutrisi dan gizi yang kita butuhkan untuk tumbuh kembang dalam kehidupan ini, Ibrahim menemukan walladzi yut'imuni wa yaskin. Dia Tuhan yang menciptaku, itu pula Tuhan yang memberikan makan kepadaku, dan Tuhan yang akan memberikan minum kepadaku. Tidak usah takut, tidak usah khawatir dengan kebutuhan makan dan minum. Kenapa? Karena dia Allah yang menyiapkan. Nah, untuk itu yang sudah ada silakan diminum dulu ya. Bentar. Ini sudah ada di hadapan jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Loh, Pak. yang lain sudah bocor. Kalau bocor atap bisa lebih banyak. Tapi kalau bocor wadah itu cepat habis. Allah walladzi wa yut'imuni wa yaskin, dan dia yang akan memberi aku makan dan akan memberi aku minum. Ya, kita ini belum punya jiwa tawakal seperti burung emprit itu ya. Usfuria. Burung emprit itu dia harus mencari makan. Begitu bangun tidur gini ini, dia prit mencari tempat yang ada makanannya, ada rezekinya. Setelah itu dia makan, ya makan seperlunya. Dan ketika pulang lagi, itu dia tidak membawa buliran-buliran makanannya. Dan jauh kadang-kala kalau nyari makan bisa sampai ke Lumajang, sampai ke Ambulu ya, ke Emprit di sini. Sesuai dengan musimnya. Nah, dia tidak punya simpanan untuk kebutuhan yang akan datang. Lah manusia itu diberi pikiran, justru dengan pikirannya itu membuat ketakutan untuk menghadapi hari esok. Mangan opo ya esok. Nek gak ditabung, nek gak disimpen, hari ini esok makan apa? Lah sing kadung gak nyimpen wis kaken barang, terus dadi mangan sopo? Gak mangan opo tapi mangan sopo? Mangan koncone. Ya. Nah, disinilah Ibrahim itu merunutkan cara pikirnya, kemudian menundukkan sikap lakunya pada pikiran yang diilhami atau dijiwai oleh kepercayaannya. Apa itu? Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Dan dia saja Allah lah yang akan memberi makan kepadaku dan akan memberi minum kepadaku. Makan dan minum itu hakikinya adalah pemberian Allah. Masya wis ana nang kene, Pak. Nek bukan rezeki yang dijatakan Allah kepada kita, mau diminum itu tumpah. Nek dudu rezeki ini sudah diminum keselak muntah. Di sini kadang-kala kita tidak menemukan dan tidak merasakan begitu lembutnya Allah memperlakukan kita di dalam memberi rezeki, sehingga seolah-olah dia tidak pernah berperan apa-apa dalam hidup kita. Tapi Ibrahim mengetahui dan menyadari walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, dan dia yang akan terus memberi aku makan dan memberi aku minum. Mula kita itu diajari ndonga
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Duh Gusti paringono berkah ing dalam apa yang telah kau rezekikan buat kami, dan jadikan rezeki yang aku asup ini, yang aku konsumsi ini untuk menjauhkan kami dari siksa api neraka. Kenapa? Tadinya belum makan, belum minum, kelihatan loyo, lemes, barang mari mangan minum gasai koncone. Nah ini gasai koncone, ngeplaki koncone, ngantemi koncone, karena ada energi, ada kekuatan, lalu berlaku yang zalim aniaya. Wa qina adzabannar. Ya Duh Gusti sing arep kaya ngono kuwi kula nyuwun jenengan cegah. Kalau sekiranya dengan asupan minuman dan makanan ini kekuatannya akan destruktif, akan membuat saya melakukan keburukan dan kejahatan, cegah. Wa qina adzabannar. Barang wis mari, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Loh, itu tuntunan bagaimana supaya makan dan minum kita itu terikat dan terkait dengan rezeki yang dianugerahkan oleh Allah, dan kita bisa merasakan kehadiran, kelembutan, kasih sayang Allah di dalam memberi rezeki pada kita. Seperti Ibrahim ini tadi bisa merasakan walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Bahkan wa idza maritu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dia yang akan menyembuhkanku. Nah, bicara tauhid, orang itu kalau sudah kena derita, kalau Nabi menyebut jaga 5 sebelum datang 5, jaga mudamu sebelum tuamu, jaga longgarmu sebelum sibukmu, jaga cukupmu sebelum laratmu, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Menjaga sehat agar kita berada dalam kebugaran, keprimaan jasmani maupun rohani, itu Nabi sudah wanti-wanti jaga. Kenapa? Karena orang dalam keadaan sakit itu derita. Sakit itu penderitaan. Sakit itu membebani, ya membebani fisik, ya membebani rohani, ya. Maka ketika aku dalam keadaan sakit, dialah yang akan menyembuhkanku. Ujian terberat bagi kita umumnya adalah penderitaan. Sakit itu ujian terberat. Karena ujian terberat, Allah memberikan keringanan-keringanan dalam ibadah bagi mereka yang sakit. Jadi wong loro itu oleh keringanan-keringanan. Misalkan sholat aja, ketika sakit tidak bisa dengan berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, boleh dengan berbaring. Bukan tidur ya, berbaring. Soalnya kalau tidur, orang tidur nggak bisa sholat. Ya, wong turu kok bisa sholat. Wong turu itu kesadarannya sudah hilang. Al-naumu kal mait. Jadi tidur itu bagaikan kematian. Sakit itu biasanya menimbulkan gerutu, ya, sakit, apalagi sakit gigi. Sakit gigi itu gak ada wong weruh. Tapi lorone ya temenan, gerutu. Ditambah sakit hati. Jadi sakit hati. Dengan sakit hati akhirnya krungu beritane sing diloro ati ini ngene wis mubal-mubal hawa. Ya, karena itu jagalah hati, jagalah rohani, jaga juga jasmani. Kalau sakit, dia yang akan menyembuhkanku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dia pula yang akan mematikanku dan dia pula yang akan menghidupkanku. Jadi kesadaran, keyakinan yang sangat istimewa. Yang ngasih hidup ini Allah, yang akan mematikan kita juga Allah. Sebentar setelah kematian membangkitkan kita hidup kembali juga Allah.
Jadi sebenarnya kalau kita bicara mati itu tidak ada kematian itu. Kematian itu ada hanya sebagai jeda waktu berpisahnya ruh dan jasad itu. Karena ketika masuk di alam barzakh pun sudah ada proses kehidupan di situ. Ya. Jadi kalau kita mencari Allah mematikanku dan Allah menghidupkanku, membangkitkanku kembali hidup, itu mati bukan untuk selamanya, tapi mati itu sesaat, setelah itu dibangkitkan untuk hidup kembali. Waladhi atma'u ayyaghfirli khati'ati yaumaddin. Dan dia yang aku sangat berharap bahwa ia mengampuniku dari kekeliruan-kekeliruanku pada hari pembalasan nanti. Ya, tetap sadar ada kelemahan, kekurangan. Walau sudah berupaya untuk menjadi orang baik, bukan berarti tidak mengerjakan yang buruk. Walau sudah berusaha untuk menjadi orang yang benar, bukan berarti tidak melakukan yang salah. Maka khotiati kita diajari, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita diajari oleh Allah untuk minta, ya Allah, jangan kau siksa kelupaanku maupun kekeliruanku yang menyebabkanku menjadi orang yang berpaling darimu, maksiat kepadamu. Jadi la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Dan juga jangan kau beri beban yang tidak mungkin aku memikul atau memanggul atau menanggungnya. Jangan kau beri beban aku seperti orang-orang sebelum kami yang mereka mengalami kelelahan, keletihan karena menanggung beban itu. Ya, kan jalan sing enak-enak. Wa'fu anna waghfir lana, maafkan kami, ampuni kami, sayangi kami. Kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang enak ya apa jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Wis potensi kelirune akeh, salahe akeh, laline akeh, isih dikei solusi kekeliruan, kesalahan, kealpaan yang menyebabkan ia jauh dari Allah untuk tidak diperhitungkan sebagai punishment, sebagai sarana untuk menghadirkan siksaan atau hukuman. Maka hanya kepadanya aku berharap dia untuk mengampuniku atas kekeliruanku pada hari pembalasan nanti. Karena di hari pembalasan itu tidak ada satupun yang bisa untuk mengelak semua perilaku yang dikerjakan manusia mukhdhara dihadirkan di hadapannya. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan akan dinampakkan kepada pelakunya. Jangan khawatir. Maka kemudian muncul doa yang berikutnya, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Wahai Tuhan yang mengatur hidupku, yang merawatku, habli, berikan kepadaku hukman, sikap bijak arif. Berikan aku hukum-hukum yang bisa membawaku dalam kearifan dan kebijakan. Tuntun aku, beri aku ya Allah. Wa alhiqni minas sholihin, dan kumpulkan aku, himpunkan aku ya Allah bisolihin, bersama orang-orang yang solih. Laki-laki membentuk komunitas manusia jamaah yang punya kualitas dan dedikasi baik, itu menjadi tuntutan kita hidup di dunia ini supaya kita bisa mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik dengan yasuddu ba'duhum ba'dun, saling meneguhkan, saling menguatkan, saling mengokohkan satu dengan yang lain. Yang di mahasiswa cari teman-temannya, diajak untuk berhimpun, berkumpul. Jangan hanya yang penting aku dhewe sing apik. Bikinlah komunitas yang baik. Ya, iku yang Pak Guru, Pak Gofur, Pak Guru. Kumpul dengan Pak Guru, bukan Pak Guru yang tukang wagu dan guru, ngerasani tok isine ngeluh.
gak ono cukupe misalkan. Itu yang pengusaha-pengusaha Pak Eko ini, pengusaha-pengusaha ya. Itu kumpul dengan pengusaha-pengusaha bikin komunitas yang sholihin ya, termasuk yang pensiun-pensiun itu ya, bikin komunitas pensiunan yang sholihin. Ini ana kancane lho ketok tuwa mlakune kok dingklang, aja dilokne. Lho kok wis dingklang, Kang? Iku wis wayahe pancene. Tetapi yuk gak apa-apa dingklang fisike, sing penting atine ora dingklang. Membentuk komunitas waya ibadah, diajak bareng ibadah. Nek akeh kancane iku enak enteng. Ibadah dikerjakan dengan banyak hal. Makanya diajari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih mau sitok ngadep nang Gusti Allah, tetap diajari yang diucap iyyaka, hanya kepadamu na'budu, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, soal apa? Nek ngadep dhewe iku ora pede. Salat niku nek salat dhewean iku ora pede. Nek salat bareng iku insyaallah di umpama kurang sithik itu gak apa-apa iki ruku esuk bareng karo imam, esuk bareng karo kanca sebelahe. Mas yo isine nang gone ndonga iku gak temu titik komahe paribasane, tapi ruku yang bersama Allah senang. Lihatlah itu mereka pengikut Muhammad ruku dan sujud semata mengharap anugerah ridho dari aku. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum nasr minallah wa qarib wa basyiril mukminin. Pagi ini tidak ada tanya jawab. Kita akhiri dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.